Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zidan Abdul Qadir dari kelas A Informatika Unmul 2025, angkatan 25. NIM saya sendiri 250906021. Saya di video ini akan menjelaskan tentang materi graf. Jadi apa itu graf? Graf adalah kumpulan noktah atau simpul dalam bidang dua dimensi yang dihubungkan dengan sekumpulan garis atau sisi. Graf dapat digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Representasi visual dari graf adalah dengan menyatakan objek sebagai noktah, bulatan atau titik atau vertex, sedangkan hubungan antara objek dinyatakan dengan garis atau X. Berarti graf itu sendiri sama aja dengan simpul atau vertex atau not elektrik dengan sebuah busur atau edge atau arc. Graf merupakan suatu cabang ilmu yang memiliki banyak terapan. Banyak sekali struktur yang bisa dipresentasikan dengan graf, dan banyak masalah yang bisa diselesaikan dengan bantuan graf. Seringkali graf digunakan untuk mempresentasikan suatu jaringan, misalkan jaringan jalan raya dimodelkan graf dengan kota sebagai simpul, vertex atau node, dan jalan yang menghubungkan setiap kotanya sebagai sisi edge yang bobotnya atau wedge adalah panjang dari jalan tersebut. Ada beberapa cara untuk menyimpan graf di dalam sistem komputer. Struktur data bergantung pada struktur graf dan algoritma yang digunakan untuk memanipulasi graf. Secara teori, salah satu dari keduanya dapat dibedakan antara struktur list dan matriks. Tetapi dalam penggunaannya, struktur terbaik yang sering digunakan adalah kombinasi keduanya. Yang pertama ada graf tak berarah, undirected graph atau non-directed graph. Urutan simpul dalam sebuah busur tidak dipentingkan, misalkan busur A1 dan dapat disebut busur AB atau BA. Dan dua, graf berarah directed graph. Urutan simpul mempunyai arti, misal busur AB adalah E1 sedangkan busur BA adalah E8. Ketiga, namanya graf berbobot atau weighted graph. Jika setiap busur mempunyai nilai yang menyatakan hubungan antara dua buah simpul, maka busur tersebut dinyatakan memiliki bobot. Bobot sebuah busur dapat menyatakan panjang sebuah jalan dari dua buah titik, jumlah rata-rata kendaraan per hari melalui sebuah jalan, dan lain-lainnya. Dan contoh kita punya sebuah graph weighted, di mana graf ini terdiri dari 5 simpul atau vertex yang dilabeli A, B, C, D, dan E yang saling terhubung melalui sisi berarah yang masing-masing dilengkapi nilai bobot. Bobot pada setiap sisi ini merepresentasikan besaran nyata seperti jarak, waktu, atau biaya, sesuai dengan konsep graf berbobot yang tercantum dalam materi. Karena graf ini berarah, hubungan antara simpul bersifat asimetris. Sebagai contoh, lintasan dari A menuju B memiliki bobot 4, sedangkan lintasan sebaliknya dari B ke A bernilai 5. Jika konversikan ke dalam aljabar simetrik, graf ini akan membentuk matrik persegi berukuran 5 kali 5, di mana setiap baris mencerminkan out degree atau jumlah sisi keluar. Kalau mencerminkan in degree atau sisi masuk, dan pasangan simpul yang tidak terhubung langsung akan diisi nilai tak hingga. Yang dalam informasi program biasanya diganti dengan angka seperti 999. Nah, terus kita di bawah ada tree. Tree dalam pemrograman merupakan suatu data yang tidak linear atau non-linear yang digunakan terutama untuk merepresentasikan hubungan data yang bersifat hierarkis antara elemen-elemennya. Kumpulan elemen yang salah satu elemennya disebut dengan root atau akar, dan satu elemennya lain disebut sebagai simpul atau node vertex yang terpecah menjadi sejumlah himpunan yang tidak saling terhubung satu sama lain yang disebut subtree atau cabang. Nah, di sini kita punya sebuah graf yang menjadi sebuah contoh di dalam bab tree ini, dimana kita punya simpul 6, 4, 5, 3, 2, 1 yang terhubung. Adapun perbedaan graf dengan tree sebagai berikut. Pada tree tidak dapat cycle, pada graf tidak memiliki root. Terus ini ada istilah-istilah dalam graf, di mana istilah-istilah dalam graf itu ada yang disebut dengan vertex. Vertex itu sendiri adalah himpunan node atau titik pada sebuah graf. Ada juga yang disebut dengan edge, adalah himpunan garis yang menghubungkan tiap node atau vertex. Ada juga yang namanya adjacent, adalah dua buah titik dikatakan berdekatan. Adjacent jika dua buah titik tersebut terhubung dengan sebuah sisi, adalah sisi E3 sama dengan P2 V3 insiden dengan titik P2 dan titik P3. Tetapi sisi E3 sama dengan P2 P3 tidak insiden dengan titik P1 dan titik 4. Titik P1 adjacent dengan titik P2 dan titik P3, tetapi titik P1 tidak adjacent dengan titik P4. Nah, di dalam gambar sendiri merepresentasikan sebuah graf tak berarah atau intrikately sederhana yang terdiri dari S4 simpul atau vertex yang diberi label P1 hingga V4 serta 5 sisi atau edge yang diberi label S1 sampai E5. Karena tidak adanya panah pada garis
penghubung-hubung antara simbol bersifat dua arah dan urutannya tidak dipentingkan. Sebagai contoh, sisi E1 yang menghubungkan V1 dan V2 dapat disebut sebagai busur V1 V2 atau V2 V1 tanpa mengubah maknanya. Dan juga ada namanya wedge, adalah sebuah graf G sama dengan VE, disebut sebuah graf berbobot weight graph apabila terdapat sebuah fungsi bobot bernilai real W pada himpunan W titik 2 sama dengan R. Nilai WE disebut bobot untuk sisi graf berbobot itu dinyatakan perlu sebagai G sama dengan VW. Graf berbobot G sama dengan VW dapat menyatakan suatu sistem perhubungan udara di mana P himpunan kotak-kotak, himpunan benar-benar langsung dari suatu kotak-kotak lain, W fungsi bernilai real pada menyatakan jarak atau ongkos atau waktu. Suatu sistem jaringan komputer di mana himpunan jalur komunikasi langsung antar dua komputer. W fungsi bernilai real pada menyatakan jarak atau ongkos atau waktu. Terus ada namanya adalah walk dengan setiap partai berbeda. Contoh P sama dengan D5B4C2A. Sebuah walk didefinisikan sebagai urutan tidak 0 per teks dan S diawali origin per teks dan akhirnya terminus per teks. Dan setiap 2S berurutan adalah seri. Contoh W sama dengan A1B3C4B1A2. Ada juga yang namanya cycle, adalah siklus cycle atau sirkuit lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Terus kita masuk ke bagian representasi graf dalam bentuk matriks. Ada namanya agensi matrik graf tak berarah. Nah, agensi matrik graf tak berarah di dalam gambar kita bisa ngelihat ada graf tak berarah menggunakan matriks agensi. Di bagian kiri gambar 1A kita melihat graf yang terdiri dari 5 simpul atau vertex yang dilabeli dengan A, B, C, D, E dan E karena tidak dapat arah panah pada garis penghubungnya. Hubungan antar simpul bersifat dua arah atau simetris. Di bagian kanan gambar 1B, graf tersebut diterjemahkan ke dalam bentuk agensi matriks atau matriks ketentanggaan. Matriks ini berbentuk bujur sangkap dengan ukuran 5x5 karena jumlah simpulnya ada 5. Aturan perbentukannya sederhana. Jika baris dan kolom berpotongan pada simpul yang terhubung langsung, maka nilainya adalah 1. Jika terhubung, nilainya adalah 0. Sebagai contoh, pada baris A dan kolom B nilainya adalah 1, yang berarti simpul A terhubung dengan simpul B. Karena graf ini tak berarah, maka ini bersifat simetris terhadap diagonal utamanya. Artinya jika baris A kolom B bernilai 1, maka baris B kolom A juga bernilai 1. Nah, itu jumlah angka 1 dalam satu baris menunjukkan bahwa negeri dari simpul tersebut. Misalnya pada baris D terdapat 3 angka 1 yang menandakan bahwa simpul D memiliki degree 3 karena terhubung langsung ke 3 simpul lainnya, A, C, dan E. Nah, matriks yang digambarkan jadi terus juga yang berdasarkan dari teks yang ada di buku, materi digambarkan pada gambar sebelumnya dalam bentuk alias materi digambarkan pada gambar A1A. Berapa hal dapat dilihat atau dapat didapatkan pada sini adalah sebagai berikut. Mana satu matriks yang dalam matriks bujur sangka M kali N, di mana N sama dengan jumlah simpul yang ada dalam gambar tersebut. Matriks yang menyatakan hubungan antara simpul satu dengan simpul lainnya. Matriks yang berbentuk dalam matriks simetris dengan sumbu simetris adalah diusul dari titik kiri dengan titik kanan bawah. Tiga data yang terdapat baik dalam baris maupun kolom dapat menyatakan degree sebuah simpul. Contoh, baik pada baris D maupun kolom D jumlah angka satunya adalah 3 buah, di mana jumlah ini menyatakan degree simpul D. Terus ada namanya agensi matriks graf berarah. Materi yang digambarkan pada gambar 2B merupakan dalam bentuk agensi matriks dari graf yang digambarkan pada gambar 2A. Beberapa dapat dilihat atau dapat diterangkan pada agensi matriks tersebut adalah sebagai berikut. Matriks yang terbentuk dalam matriks bujur sangkar M kali N, di mana N sama dengan jumlah simpul yang ada dalam graf tersebut. Matriks ini menyatakan hubungan antara simpul satu dengan simpul lainnya. Matriks yang terbentuk mungkin simetris, mungkin juga tidak simetris, menjadi simetris bila hubungan antara dua simpul P1 dan P2 terdapat busur dari P1 ke P2 dan juga sebaliknya. Hal pokok yang dinyatakan oleh materi ini adalah busur yang keluar dari suatu simpul. Dengan demikian, data yang terdapat dalam satu baris dapat menyatakan out degree simpul yang bersangkutan. Contoh, jumlah elemen yang nilainya sama dengan 1 pada baris B ada 3 elemen, di mana menyatakan jumlah out degree simpul B adalah 3 buah. Data yang terdapat dalam satu kolom dapat menyatakan integrasi simpul bersangkutan. Contoh, jumlah elemen yang nilainya 1 pada kolom B ada 2. Elemen ini menyatakan integrasi simpul B adalah 2 buah. Dan berdasarkan representasi saya sendiri tentang gambar ini, itu tuh gambar ini memberikan ilustrasi mengenai representasi graf berarah diagram menggunakan matriks agensi. Di bagian kiri gambar 2A kita melihat graf yang terdiri dari 5 simpul A, B, C, D, E yang dihubungkan oleh garis-garis dengan panah. Keberadaan panah ini menunjukkan bahwa hubungan antara simpul bersifat satu arah. Sebagai contoh, panah dari A ke B tidak otomatis berarti ada panah dari B ke A kecuali dikembalikan secara terpisah. Di bagian kanan gambar 2B, gambar tersebut diterjemahkan dengan ujian simetris sesuai dengan materi karena ini adalah graf berarah. Hal tersebut tidak harus simetris, berbeda dengan graf tak berarah.
Oke, mari kita belajar membacanya. Baris menunjukkan odd degree sisi keluar jika kita melihat baris B, baris ke-1 terdapat 3 angka 1 yang berada di kolom A, C, dan E. Ini berarti simpul B memiliki odd degree sebesar 3 atau memiliki 3 sisi yang keluar menuju simpul A, C, dan E. Kolom menunjukkan degree sisi masuk jika kita melihat kolom B terdapat 2 angka 1 yang berada di baris A dan C. Ini berarti simpul B memiliki degree sebesar 2 atau menerima 2 sisi masuk dari simpul A dan C. Contoh khusus, perhatikan baris E paling bawah yang seluruhnya berisi angka 0, menunjukkan bahwa simpul E tidak memiliki sisi keluar sama sekali. Otogi 0, ia hanya bertindak sebagai penerima koneksi dari simpul lain seperti A, B, C, dan D. Oke, terus kita masuk ke agensi matriks graf berbobot tak berarah. Nilai yang ada dalam tiap elemen matriks menyatakan bobot bosor yang menghubungkan dua sisi simpul yang bersangkutan. Untuk dua buah simpul yang tidak berhubungan langsung adalah oleh sebuah bosor, maka dianggap dihubungkan oleh sebuah bosor yang nilainya bobotnya tidak terhingga. Dalam pemrograman kira algoritma, maka dari total bobot seluruh bosor yang ada atau mungkin ada. Kita pada gambar 3A atas simpul A dan C tidak berhubungan langsung melalui sebuah bosor, maka untuk elemen matriks yang bersangkutan diisi dengan nilai 999. Karena nilai 9 dan bosor ini cukup memakai nilai tidak terhingga. Untuk presentasi saya sendiri dalam gambar ini memberikan ilustrasi mengenai representasi graf berbobot tak berarah atau weighted undirected graph menunjukkan matriks agensi. Di bagian kiri gambar 3A kita melihat graf yang terdiri dari 5 simpul A, B, C, D, E yang dihubungkan oleh garis-garis. Karena tidak ada panah, hubungan antara simpul bersifat dua arah, namun setiap garis memiliki angka yang disebut bobot atau weight yang merepresentasikan nilai nyata seperti jarak, biaya, atau tubuh. Sebagai contoh, jarak antara simpul A dan B adalah 5. Di bagian kanan gambar 3B, graf tersebut diterjemahkan dalam agensi matriks sesuai dengan materi matriks berbentuk bujur angka 5 kali 5. Mari kita belajar membacanya. Nilai bobot. Angka yang ada dalam matriks menunjukkan bobot langsung antara dua simpul. Misalnya pada pertama baris A dan kolom D, nilai A-nya adalah 4. Ini sesuai dengan gambar di kiri di mana garis penghubung A dan B memiliki bobot 4. Simetris. Karena graf ini tak berarah, matriks ini bersifat simetris terhadap diagonal utamanya. Artinya nilai baris A kolom B masih sama dengan nilai baris B kolom A. Keduanya bertinggal 5. Ketidak berhubungan. Perhatikan angka 99 pada beberapa elemen, misalnya berbaris A dan kolom C. Sesuai dengan teori dalam dokumen, angka 99 digunakan sebagai representasi dari nilai tak hingga. Dalam pemrograman yang menyatakan bahwa simpul A, C tidak terhubung langsung oleh sebuah sisi atau edge. Oke, sampai situ saja sepertinya untuk penjelasan matriks saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini.